Film ini berdasarkan kisah nyata pada tahun 1949, yang mana hampir seluruh kota di Amerika diperintah hanya oleh seorang mafia. Ia adalah seorang mantan petinju bernama Mickey Cohen yang sangat haus akan kuasa. Kerajaan bisnis haramnya yang luas dan uangnya yang tak terbatas membuatnya mampu membeli apapun saja, termasuk menyogok semua institusi kepolisian, sehingga mereka pun tunduk kepadanya. Namun bagaimana semuanya bermula? Beginilah kisahnya. Film dimulai di suatu malam di sebuah perbukitan, yang mana Mickey telah merantai seorang lelaki ke ekor sepasang kendaraan. Si lelaki mengancam bahwa jika ia terbunuh, maka Mickey juga akan diburu oleh gengnya. Namun sang mafia hanya tertawa dan menegaskan bahwa kota ini adalah miliknya. Ketika Mickey memberikan perintahnya, dua kendaraan lantas menarik si lelaki hingga terpotong menjadi dua. Sang mafia lantas berpesan kepada Sandra yang tersisa agar pulang dan memperingati kelompoknya. Demikianlah cara Mickey memberitahu semua orang bahwa dialah sang penguasa. Sementara itu di sisi yang berbeda, seorang polisi bernama Omara bertekad membersihkan negerinya. Ia mengawasi anak buah Mickey di stasiun yang sedang mencari mangsa. Dengan berpura-pura mencari aktris sinema, anak buah Mickey berhasil mengajak seorang wanita. Setibanya di depan hotel, Omara lantas diperingati oleh rekannya karena tempat tersebut milik sang mafia. Namun ia tidak peduli dan terus masuk sendirian tanpa takut kehilangan nyawa. Sedangkan si wanita yang digiring ke dalam kamar lantas tersadar bahwa audisi yang dimaksud adalah bohongan. Ia pun berusaha memberontak, namun para lelaki memaksanya tidur di ranjang. Setelah mengarang alasan, Omara dipersilahkan naik ke lantai atas dengan penuh penjagaan. Borgolnya yang terlihat membuat identitasnya terbongkar sehingga terjadilah pertarungan. Tanpa ampun Omara pun menyerang dan berhasil melumpuhkan kedua lawan. Dengan nafsu kebinatangan, para lelaki menunggangi si wanita. Namun tiba-tiba terdengar ketukan sehingga mereka harus berhenti guna memeriksa. Omara yang datang tak mau berbasa-basi dan langsung saja menghajar mereka. Satu persatu lawan lantas berhasil ditumbangkan hingga tak tersisa. Akhirnya si wanita pun bisa bernafas lega atas aksi Omara. Di kantor polisi setelahnya, Omara membawa para pelaku untuk ditahan. Namun para polisi malah menyapa para penjahat tersebut seolah teman. Omara kemudian dipanggil oleh Kapolda atas apa yang telah ia lakukan. Atasannya berkata bahwa mereka akan dibebaskan karena ia bertindak tanpa surat penugasan. Omara tentu tidak heran sebab Kapoldanya pasti telah disogok oleh Mickey dengan segepok uang. Dari sekian banyak polisi, Omara hanya mengenal satu orang yang bersih dari korupsi. Ia adalah seorang playboy bernama Jerry yang merupakan rekan sekantornya sendiri. Meski bodoh dan kekanak-kanakan, namun Jerry masih punya idealisme untuk keadilan. Ia juga sering mengeluh karena setiap penjahat yang ditangkapnya selalu dibebaskan. Sepulangnya, Omara langsung mendapat tatapan kecewa dari istrinya. Ia sudah berkali-kali dinasehati agar tidak mendekati bahaya. Namun setiap kali pulang, Omara hampir selalu membawa memar luka. Hal tersebut tentu membuat Connie khawatir akan keselamatan nyawa suaminya. Demi menenangkan hati istrinya, Omara lantas menceritakan apa yang telah dialaminya. Kesabaran dan keterbukaan keduanya membuat cinta mereka begitu berharga. Kabar serangan Omara dengan cepat sampai di telinga sang mafia. Ia juga diberitahu bahwa para pelacurnya telah dibebaskan, sehingga satu bisnis prostitusinya harus tutup begitu saja. Mickey tentu murka karena belum pernah ada polisi yang berani mengganggunya. Anak buahnya lantas berusaha meminta maaf, namun Mickey tak biasa mentolerir kesalahan. Ia pun membakar dolinya bersama dengan si lelaki di dalam. Ketika petang menjelang, sudah menjadi kebiasaan bagi Jerry untuk pergi ke klub malam. Ia mengenal banyak wanita, namun tujuannya adalah menemui seorang teman. Ia bernama Jack yang adalah seorang kriminal sekaligus informannya. Tema pembicaraan mereka adalah soal Mickey yang duduk tak jauh dari sana, yang mana ia sedang makan malam bersama seorang hakim dan para pimpinan kepolisian kota. Jack berkata bahwa Mickey akan sepenuhnya berkuasa jika tidak segera dilawan. Namun Jerry yang mata keranjang malah menatap selir sang mafia dengan rasa penasaran. Ketika si wanita menjauh sendirian, Jerry pun langsung memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Keduanya kemudian berkenalan yang mana namanya adalah Grace Faraday. Dengan teknik buaya tampan, Jerry lantas melempar beberapa gombalan yang membuat Grace tersenyum senang.
Beberapa hari berlalu, kabar kenekatan Omara akhirnya terdengar oleh Kepala Kepolisian Negara. Ia lantas segera mengutus asisten pribadinya untuk bertemu secara empat mata. Setibanya, Omara langsung disambut dengan ucapan terima kasih atas aksinya. Sang Kapolri berkata bahwa tentu sangat sulit bekerja sama dengan atasan yang korup dan hakim yang tak bisa dipercaya. Oleh karenanya, Sang Kapolri meminta agar Omara memimpin operasi khusus di luar tugas resminya, yakni dengan cara meninggalkan identitas kepolisian dan bertindak tanpa perlindungan hukum dari negara. Namun, Miki tidak boleh dibunuh karena kekuasaannya akan terwariskan kepada mafia lainnya. Misi Omara adalah menghancurkan semua bisnis sang mafia hingga ia menjadi sepenuhnya tak berdaya. Ketika malam menjelang, Omara didatangi oleh istrinya yang penasaran. Mengetahui suaminya akan menjalani misi yang mengancam keselamatan, Connie menjadi marah besar. Ia lantas membanting piring dan sekali lagi memohon agar Omara berhenti berjuang. Connie berkata bahwa ia butuh seorang suami dan bukan sosok pahlawan. Omara pun hanya bisa meminta maaf tanpa pembelaan. Sementara itu di apartemennya, Jerry dan Grace baru saja selesai bercinta. Jerry masih merahasiakan identitas aslinya dan tetap mengaku sebagai lelaki biasa. Grace berkata bahwa Miki akan membunuh Jerry jika mengetahui ini semua. Namun ia tidak ambil pusing karena yang terpenting adalah Grace tetap berada di pelukannya. Ketika pagi tiba, emosi Connie sudah mereda. Ia kini malah juga ikut membantu Omara memilih anggota tim yang cocok untuk diajak bekerja sama. Mengikuti arahan dari istrinya, Omara menemui Jerry sebagai orang pertama. Namun Jerry yang sedang dimabuk asmara tampak tidak tertarik dengan tawaran yang mengancam nyawa. Orang kedua yang ditemui oleh Omara adalah seorang sheriff yang sedikit brutal. Ia bernama Haris, yang punya reputasi kontroversial dalam kepolisian. Haris bercerita bahwa ia telah kehilangan keponakannya akibat obat-obatan. Oleh sebabnya ia langsung setuju ketika Omara mengajaknya balas dendam. Setiap hari dan malam, tema pembicaraan Omara dan istrinya tidak beralih dari perekrutan. Orang ketiga yang Connie rekomendasikan adalah polisi senior yang merupakan penembak handal. Ia bernama Max yang sedang bersama dengan asistennya bernama Ramirez di sebuah bar. Tawaran Omara langsung Max terima tanpa banyak pertanyaan. Anggota selanjutnya yang dibutuhkan adalah seorang mekanik dan ilmuwan. Ia bernama Killer yang memiliki prestasi di kepolisian dalam inovasi dan pengembangan. Killer pun melengkapi geng Omara menjadi satu kesatuan. Sementara itu, hilangnya salah seorang mafia bernama Tommy dicurigai erat kaitannya dengan Miki, sebab keduanya memang dikenal sebagai saingan dalam membangun dinasti. Tommy yang tiba-tiba menghilang tentu membuat para wartawan penasaran. Namun Miki tetap merahasiakan bahwa ia telah memotong tubuh saingannya tersebut di atas perbukitan. Di dalam bar, Miki kemudian disambut oleh Russo yang juga merupakan bos mafia. Miki lantas memerintah anak buahnya agar meninggalkan mereka berdua. Sementara kedua mafia bicara, Jack meminta Grace agar melepaskan sahabatnya. Jack tidak ingin Jerry mati sia-sia karena dialah satu-satunya teman yang ia punya. Namun Grace berkata bahwa Jerry tidak perlu dikhawatirkan karena sudah dewasa. Tanpa berbasa-basi, Russo memperingati Miki atas apa yang telah ia lakukan. Karena membunuh sesama mafia seperti Tommy hanya akan memaksa semua pihak masuk ke dalam perang. Namun Miki tidak peduli sebab yang ia kehendaki adalah puncak kekuasaan. Miki lantas menegaskan bahwa siapapun yang menghalanginya akan pasti meninggal. Seluruh kota ini hanya boleh dimiliki oleh ia seorang. Malam itu di sudut kota, Omara telah mengumpulkan pasukannya. Ia meminta agar semua lencana dibuang karena mereka tidak akan lagi bertindak sebagai petugas negara, melainkan sebagai gangster mafia yang hendak merebut kekuasaan dari mafia lainnya. Di tengah perbincangan mereka, Ramirez sekonyong-konyong datang seolah tanpa dosa. Ia rupanya juga ingin bergabung demi membela kota kelahirannya. Omara pun berkata bahwa operasi mereka akan langsung dimulai saat ini juga. Target pertama mereka adalah salah satu kasino terbesar milik sang mafia. Setibanya di sana, geng Omara lantas menodongkan pistol dan memerintah semua orang keluar segera. Namun rupanya terdapat beberapa polisi yang tak mungkin mereka serang. Kedua pihak saling mengancam sehingga keadaan menjadi kacau. Geng Omara pun terpaksa mundur dan kabur sambil menghindari tembakan. Sayangnya Omara dan Haris tertinggal dan harus rela ditahan tanpa perlawanan. Di kantor polisi setelahnya, sang Kapolda rupanya tidak mengenali keduanya. Ia mengancam Haris dan Omara bahwa anak buah Miki akan segera menjemput mereka.
Sementara itu, Jerry yang sedang menuju bar bertemu dengan bocah tukang sol yang sudah lama ia kenal. Ia selalu bersedia menerima tawaran jasanya sebab merasa kasihan. Hubungan Jerry dan bocah jalanan tersebut sudah bagaikan sahabat spesial. Sedangkan di dalam bar, Mickey memeluk Grace sambil berdansa. Sang mafia berkata bahwa malam ini seseorang akan kehilangan nyawa. Ketika Russo baru saja sampai dengan mobilnya, Jerry melihat anak buah Mickey di kejauhan mengokang senjata. Ia lantas memaksa si bocah untuk pergi secepatnya. Tanpa menunggu lama, anak buah Mickey pun menembaki Russo secara brutal. Ia dan istrinya terus berlari dan berlindung ke dalam bar. Namun si bocah yang tak bersalah telah terkena tembakan. Kematian sang teman membuat Jerry terbakar amarah sehingga ia pun bangkit dan melumpuhkan satu orang. Jerry kemudian juga masuk ke dalam bar menuju sang bos mafia untuk menuntaskan dendam. Untungnya Jack segera mencegah dan menyeretnya agar tersadar. Setelah menenangkan sahabatnya, Jack memberitahu Jerry bahwa 2 penyerang kasino baru saja dipenjara. Mickey juga telah mengirim anak buahnya untuk menghabisi mereka. Jerry segera paham bahwa salah satunya pastilah O'Mara. Di dalam sel, O'Mara dan Harris telah melepas borgol mereka. Max kemudian muncul di ventilasi belakang lalu mengikatkan rantai ke jerujinya. Keller juga bersiap memutus listrik guna memadamkan lampu penjara. Sayangnya ketika Ramirez menginjak gas, yang terlepas malah bumper mobilnya. Sedangkan di pintu depan, Jerry telah datang dengan mengaku sebagai utusan Mickey. Ia lantas diantar ke tempat O'Mara ditahan oleh para polisi. Namun sesaat kemudian 2 tamu kembali datang yang adalah anak buah Mickey yang asli. Sang polisi lantas segera berlari untuk menghentikan Jerry, sehingga pertarungan pun terjadi. Akhirnya geng O'Mara pun berhasil menumbangkan lawan dan segera melarikan diri. Sementara itu di tempat yang berbeda, anak buah Mickey mengepung rumah Russo saat larut malam. Russo yang terbangun lantas berusaha kabur namun sudah tidak ada jalan keluar. Ia pun langsung saja dibunuh tanpa ampunan. Bersamaan dengan kematian Russo, Mickey mengajak sindikatnya ke markas masa depan. Tempat tersebut ia beri nama El Dorado yang akan menjadi pusat uang. Tidak lain adalah karena layanan kabel komunikasi sudah dikuasainya sekarang. Dengan demikian, semua polisi dan politisi akan ia beli agar tunduk kepadanya seorang. Demi memperbaiki kesalahan yang lalu, geng O'Mara berlatih menembak pagi itu. Semua orang menjadi terkagum melihat kemampuan Max sang penembak jitu. Keller kemudian datang dengan membawa barang untuk misi selanjutnya, yakni alat penyadap yang harus disusupkan ke dalam rumah sang bos mafia. Ketika malam menjelang, geng O'Mara menyelinap ke rumah Mickey yang sedang bepergian. Mereka bergerak dengan waspada di antara pasukan keamanan. Melalui jendela belakang, Jerry dan Killer berhasil masuk secara diam-diam. Killer lantas segera menempelkan alat penyadap ke dalam TV di sudut ruangan. Tak lama berselang, mobil Mickey kemudian datang sehingga mereka harus segera menyelesaikan pekerjaan. Namun tiba-tiba Jerry tertangkap basah oleh Grace yang lantas diberinya ciuman sebelum keluar. Dengan alat penyadap di rumah sang bos mafia, geng O'Mara berhasil mendapat beberapa informasi rahasia. Salah satunya adalah rencana sindikat Mickey yang hendak menyelundupkan narkoba. Sayangnya tidak disebutkan dalam percakapan soal kapan dan di mana barang haram tersebut akan tiba. Untungnya Harris punya solusi untuk mengatasinya, yakni dengan mengancam salah seorang bandar yang pernah ia tangkap sebelumnya. Malam itu dari kejauhan, geng O'Mara melihat berkilo-kilo narkoba diselundupkan oleh anak buah Mickey dan kepolisian. Setelah semua barang dipindahkan, geng O'Mara kemudian mengikuti rombongan mobil dari belakang. Anak buah Mickey yang tersadar lantas berusaha menghadang dan menyerang. Geng O'Mara tidak gentar dan makin menambah kecepatan. Setelah mengepulkan debu jalan, mobil geng O'Mara tiba-tiba berbalik arah dan melumpuhkan satu kendaraan. Kini tinggal beberapa mobil dari anak buah Mickey yang tersisa. Mereka berusaha melempar granat peledak ke arah geng O'Mara. Untungnya Ramirez sigap menabrakkan diri sehingga granat meledak di dalam mobil tuannya. Geng O'Mara terus melaju dan menembak salah satu ban dari mobil di depan mereka. Mobil tersebut menjadi oleng dan menggulingkan truk pengangkut yang membawa narkoba. Di sisi jalan, sisa anak buah Mickey yang selamat kemudian dikumpulkan. Kaki mereka lantas ditembak lalu dilempar ke bawah perbukitan. Killer tampak tak tega dengan banyaknya korban jiwa, sedangkan Jerry malah meminta agar lain kali membawa lebih banyak senjata. Di El Dorado, Mickey menjadi marah besar setelah salah satu pengiring truk narkoba dihadapkan. Ia lantas menanyakan identitas para penyerang, namun si pengiring tidak tahu sehingga ia harus menerima hukuman.
Atas keberhasilan geng Omara, Connie mengundang semua orang ke dalam pesta. Ia yang sedang hamil sangat berterima kasih karena telah menjaga suaminya. Di tengah perayaan, sang Kapolri tiba-tiba juga datang untuk mengapresiasi para pahlawan. Ia kemudian bicara secara empat mata dengan Omara soal strategi perjuangan. Sang Kapolri memerintah agar Omara segera menuntaskan misi sebelum identitasnya terbongkar. Dengan dukungan penuh dari Kapolri, geng Omara menyerang bisnis haram milik Mickey dengan makin brutal. Satu persatu tempat perjudian dan pelacuran dihancurkan tanpa ampunan. Koran pun ramai memberitakan perang antar geng yang saling berebut daerah kekuasaan. Sementara killer terus mencuri informasi dari balik meja, geng Omara yang lain bertugas untuk mengeksekusi jaringan bisnis sang mafia. Hingga akhirnya Mickey menjadi benar-benar marah dan memerintah untuk memburu pelakunya. Setelah berpikir panjang, killer kemudian menyadari suatu hal, yaitu bahwa di El Dorado lah markas utama Mickey melipat gandakan kekayaan. Sebab sebanyak apapun bisnis Mickey dihancurkan, ia dapat dengan mudah membangunnya kembali dalam semalam. Killer berkata bahwa motif Mickey membunuh Russo adalah untuk mengambil alih layanan kabel komunikasi. Sehingga dengan demikian ia bisa mendapatkan keuntungan dari semua penjudi setiap kali bertransaksi. Masalahnya adalah tidak ada yang tahu di mana tepatnya El Dorado berlokasi. Sementara itu, Jerry menjadi kepikiran akan keselamatan kekasihnya. Secara empat mata ia berkata kepada Omara bahwa Grace adalah prioritasnya yang utama. Sejak percintaan pertama mereka, Jerry dan Grace sudah sering bersama. Pagi itu Jerry seolah tidak rela melihat Grace hendak berangkat ke rumah sang mafia. Grace yang baru tahu identitas Jerry sebagai polisi, lantas mengungkapkan kekecewaannya karena tindakannya tersebut telah membahayakan nyawa keduanya. Perdebatan mereka kemudian berakhir sebagai pertengkaran yang tak reda. Grace yang baru tiba lantas diajak oleh Mickey untuk mengenang masa lalunya, yakni sebagai petinju gagal yang berambisi menguasai seluruh kota. Di antara sedikit kesempatan, killer selalu menyempatkan pulang guna menemui putranya yang tersayang. Sebelum kemudian ia harus kembali berangkat untuk menemukan lokasi El Dorado yang dirahasiakan. Kali ini bersama gengnya, killer akan memanfaatkan kabel telepon di jalan raya untuk melacak servernya. Ia lantas segera mendapatkan titik koordinat sesuai yang ditunjukkan oleh peta, yang tidak lain adalah sebuah bar tempat di mana Jerry biasa nongkrong di sana. Mereka hanya punya waktu 5 menit sebelum Mickey dan para polisi tiba. Geng Omara lantas segera masuk melewati panggung hiburan. Seorang pengawas yang berjaga pun langsung mereka hajar hingga pingsan. Para pekerja Mickey menjadi panik dan ketakutan atas kedatangan orang tak dikenal. Tanpa ampun, geng Omara pun terus menyerang lalu membakar semua uang yang bisa mereka temukan. 5 menit berselang, Mickey kemudian datang bersama para polisi yang telah dibayarnya dengan mahal. Ia pun menghajar sang Kapolda yang telah gagal mencegah para pengacau. Atas kesuksesan bersama, Omara mentraktir minum semua sahabatnya. Mereka tentu sangat bahagia karena telah kompak melebihi saudara. Omara berkata bahwa ia belum pernah bekerja sama dengan tim sebaik mereka. Sedangkan Mickey yang tak bisa tidur pulas kini mulai sadar bahwa para penyerangnya adalah pasukan khusus dari kepolisian. Sang Kapolri pasti telah buntu sehingga mencoba melawannya dengan prosedur di luar undang-undang. Mickey yang merasa kecolongan lantas mengamuk dan menghancurkan semua barang. Grace pun diminta untuk segera pergi sebelum jadi bahan pelampiasan. Setelah tenang, Mickey kemudian melacak alat penyadap yang telah diselundupkan. Di markasnya, Killer dan Omara kembali mendengar bocoran instruksi dari sang bos mafia. Mickey berkata bahwa transaksi malam ini harus sukses karena uangnya sudah hampir tak tersisa. Mendengar hal tersebut, Omara menjadi begitu bersemangat karena akhirnya Mickey putus asa. Mereka cuma perlu beraksi sekali lagi sehingga sang mafia kehilangan kekuasaan sepenuhnya. Namun Killer kemudian terpikir akan semua hal yang telah ia lakukan. Sebab seandainya ia harus meninggal, Killer tidak mau putranya mengenalnya sebagai seorang kriminal. Omara tentu paham bahwa semua tindakan mereka memang menyimpang dari prosedur kepolisian. Oleh karenanya, ia meminta agar Killer tetap berjaga di markas, sementara yang lain bertugas di luar. Beranjak petang, Grace yang terancam meminta Jerry bertemu di restoran. Tak lama kemudian, 2 anak buah Mickey datang dan memaksa Grace untuk pulang. Jerry yang marah lantas menghajar keduanya lalu mengajak Grace mencari perlindungan. Sementara itu di sebuah gang, geng Omara telah bersiap untuk menyerang. Ketidakhadiran Jerry malam itu tidak mereka permasalahkan.
misi kali ini akan menjadi yang terakhir sebagai penutup perjuangan. Kepada sahabat yang paling ia percaya, Jerry menitipkan Grace agar dibawa keluar kota. Jack pun langsung menyanggupi permintaan Jerry tanpa banyak tanya. Di daerah pecinan, geng O'Mara berpencar sambil mengawasi setiap orang. Sedangkan sang ketua diam-diam membuntuti tangan kanan Mickey bernama Raven di tengah keramaian. Raven dengan tenang terus berjalan menuju truk pembawa barang, yang mana supirnya kemudian mengalirkan cairan secara mencurigakan. Di pintu gerbang, Jerry tiba-tiba datang dengan penuh kepanikan. Ia lantas langsung mengejar O'Mara yang masih mengikuti Raven dari belakang. Ketika O'Mara cukup dekat dengan kendaraan, Raven pun seketika menyulut bensin yang mengalir sehingga terjadilah ledakan. Bocoran percakapan Mickey tadi siang ternyata adalah jebakan. Pertarungan kemudian tak dapat dihindarkan antara kedua kelompok secara brutal. O'Mara yang selamat pun tersadar bahwa killer yang sendirian pasti juga sedang terancam. Di markasnya, killer masih mendengarkan percakapan Mickey yang bersandiwara. Tanpa menunggu lama, utusan sang mafia kemudian datang dan langsung mencekiknya. Killer yang tak kuasa melawan akhirnya meninggal dan terjatuh tanpa daya. Selain itu, Mickey rupanya juga mengutus anak buahnya menyerang rumah O'Mara. Connie yang hamil pun berusaha berlindung dari hujan peluru yang memburunya. Tak berhenti sampai di sana, Jack yang hendak melarikan Grace lantas mendapat kunjungan tak terduga. Kali ini yang datang adalah Mickey sendiri demi membunuh pengkhianatnya. Jack berusaha mengelak bahwa Grace tidak ada di sana. Namun Mickey tentu tak percaya sehingga ia langsung saja menembaknya. Grace pun hanya bisa menahan air mata melihat Jack yang rela berkorban jiwa. Melihat mayat killer di lantai, amarah O'Mara menjadi terbakar. Jerry berusaha menenangkan namun O'Mara tetap berangkat demi membalaskan dendam. Jerry yang bersikeras menahan lantas dihajar bagai kerasukan. Namun ternyata rumah tersebut telah kosong tanpa seorang pun di dalam. Jerry yang kecewa terpaksa mengundurkan diri dari pasukan. Sepulangnya, O'Mara kembali dikejutkan oleh keadaan rumahnya yang hancur berantakan. Untungnya Connie masih selamat bersama bayi kecilnya di dalam pelukan. Ketika pagi tiba, sang Kapolri hanya bisa memohon maaf atas semuanya. Ia berkata bahwa seseorang akan segera menggantikan posisinya sebagai kepala kepolisian negara. Oleh karenanya, sang Kapolri juga membebas tugaskan O'Mara bersama pasukan khususnya. Setelah mengirim kabar duka, putra Keller tak dapat menahan air mata atas kematian ayahnya tercinta. O'Mara kemudian juga mengantar istri dan bayinya ke bandara demi keselamatan bersama. Ia memohon maaf karena harus melanjutkan perjuangan agar kematian Keller tidak sia-sia. Apa yang telah dimulai harus dituntaskan apapun resikonya. Connie tentu menahan kecewa karena O'Mara selalu keras kepala. Di sisa puing-puing rumahnya, O'Mara didatangi oleh Jerry untuk saling berbagi harapan. Keadaan tiba-tiba berubah kacau di saat perjuangan hampir mencapai kemenangan. O'Mara berkata bahwa Mickey sudah tak mungkin dikalahkan sebab semuanya telah terbongkar. Tak lama setelahnya, Grace kemudian datang dengan berlinang air mata. Ia begitu menyesal karena Jack harus mati demi dirinya. Oleh karenanya, ia akan bersaksi di pengadilan demi menjerat Mickey dengan pidana. Meski para hakim tak dapat dipercaya, namun setidaknya ia harus berusaha. Semangat Grace yang membara rupanya ikut membakar tekad Jerry dan O'Mara. Keduanya lantas mendatangi sang hakim dengan membawa banyak bukti percakapannya dengan sang mafia. Sang hakim pun menandatangani surat penangkapan Mickey dengan terpaksa. Dengan surat perintah di tangannya, geng O'Mara kembali berkumpul sebagai petugas kepolisian negara. Misi mereka adalah menangkap bos mafia yang telah melakukan banyak tindak pidana. Semua orang lantas menyatakan kesiapan mereka demi killer yang telah gugur dengan perkasa. Sementara itu di hotelnya, Mickey sedang menikmati makanan dengan santai. Anak buahnya kemudian melapor bahwa geng O'Mara akan datang. Namun ia sama sekali tidak khawatir karena mereka hanya ingin menjemput kematian. Setibanya, geng O'Mara pun langsung mempersiapkan senjata. Anak buah Mickey kemudian berjajar untuk menghadang mereka. Dengan pengeras suara, O'Mara meminta sang mafia menyerah sebelum ada yang terluka. Namun Mickey tetap santai dan tak mau beranjak dari kursinya. Pertarungan lantas dimulai dengan sengit dan brutal. Masing-masing pihak saling menembak sambil mencari perlindungan. O'Mara dan Jerry kemudian berhasil memasuki lobi hotel setelah melumpuhkan beberapa orang. Keduanya lantas menembaki siapapun yang datang tanpa ampunan. Namun anak buah Mickey kembali berdatangan dengan dipimpin oleh Raven di depan. Keduanya terpaksa mundur dan berpencar, yang mana peluru Jerry kemudian habis tak tersisa.
Omara lantas melempar amunisinya namun macet di antara mereka. Jerry pun nekat melompat dan berhasil membunuh tangan kanan sang mafia. Setelahnya, Omara segera merangkul Jerry yang kakinya terluka. Ia membawanya ke sudut ruangan agar lebih dulu berlindung di sana. Di lantai atas, Mickey yang panik lantas bersiap untuk pergi dari hotelnya. Ketika turun, ia pun langsung disambut oleh tembakan mengejutkan dari Omara. Mickey yang tertantang lantas maju sendiri sambil menyerang secara membabi buta. Omara juga balik melawan dengan 1000 peluru sambil memutari meja. Bom asap kemudian dilemparkan sehingga membatasi pandangan Omara. Anak buah Mickey lalu segera keluar dan menembak Max yang kurang siaga. Ia lantas memundurkan mobil dan membawa kabur sang bos mafia. Omara pun secepatnya melompat dan berhasil membuat mobil oleng hingga menabrak pancuran taman kota. Di hadapan todongan senjata, Mickey dengan tenang menantang lawannya. Omara lantas membuang pistol demi melampiaskan segenap amarah dan duka. Mickey yang adalah mantan petinju berkali-kali berhasil memukul Omara. Namun Omara segera membalik keadaan hingga Mickey babak belur dengan darah memenuhi muka. Akhirnya Mickey pun tak sanggup lagi melawan dan harus rela mendekam di penjara. Meski telah berjasa besar bagi negara, geng Omara memutuskan untuk tetap merahasiakan kepahlawanan mereka. Masing-masing orang hidup dengan sederhana setelah melalui perjuangan yang menguras air mata. Mereka hanya meminta satu hal, yakni agar sang Kapolri tetap menjabat sampai akhir hayatnya. Film ini berdasarkan kisah nyata yang semoga bisa menjadi inspirasi bagi kepolisian Indonesia.